Selamat pagi. Mau berbagi cerita mengenai apa ya? Pengalaman. Bukan pengalaman kali ya. Apa ya? Tepatnya sharing aja kali ya. Sharing waktu kena COVID-19 pas sebulan yang lalu. Waktu itu jam 10 malam. Jam 10 malam tuh saya dikasih tahu kalau hasil PCR swabnya itu positif. Apa ya? Campur aduk sih rasanya. Antara takut, gelisah, marah juga. Marah loh saya. Kok bisa gue yang kena gitu. Sementara gue ngerasa gue kurang nggak ngejaga apa. Masker, cuci tangan, social distancing. Gue dokter pula gitu ya. Emang gue nggak praktek ketemu pasien, tapi gue lebih banyak ngurusin manajemen rumah sakit gitu ya. Jadi gue ngerasa gue nggak harusnya kena gitu loh. Bukan gue lah gitu. Anyway, gue nggak punya pilihan lain kecuali menerima, ikhlas kalau gue emang kena ya. Manusiawi sih kalau gue marah, cemas, takut juga gitu ya, takut mati. Iya, sama kayak setiap orang lah, takut mati gitu. Tapi itu berlangsung sekitar 5-10 menit di tengah malam itu. Habis itu gue memutuskan untuk memanage apa yang terjadi dengan diri gue. Yang pertama gue lakukan, gue berdoa. Gue berbicara sama Yang Maha Kuasa. Oke, saya ikut rencanamu. Gue ikut maunya Tuhan dalam hidup gue. Dengan gue dapat COVID-19 ini apa. Jadi gue bilang sama Tuhan, I surrender to you. It's up to you. Habis berdoa, gue cari informasi mengenai COVID-19 sebanyak-banyaknya. Jadi gue baca tuh berita-berita online dan semua literatur yang berhubungan dengan COVID-19, biar gue makin paham gitu loh ya, what is it. Kita kadang-kadang suka ngerasa udah cukup tahu, cukup kenal, tapi ternyata banyak sekali informasi yang masih belum gue pahamin mengenai COVID-19. Dan setelah gue pahamin, gue bikin planning ya. Gue mesti ngapain ya. Gue mesti minum obat apa, gue mesti ngatur pola makannya gimana, gue mesti exercise, olahraga itu bagaimana, dan sebagainya lah mengenai tata laksana dari
COVID-19. Setelah itu ya gue memutuskan untuk mengisolasi diri gue selama 14 hari. Jadi gue mulai hari-hari gue tuh ya dengan apa yang udah gue planning gitu. Ternyata bener sih ya, apa dikatakan beberapa sumber ya, bahwa COVID-19 ini itunya banyak ya, gejala klinisnya pada setiap orang tuh banyak dan nggak sama ya. Kayak gue tuh nggak ngerasain apa-apa sih, jujur aja. Nggak ada demam, nggak ada sakit tenggorokan, cuman sedikit di ujung bibir gue itu ada rasa pahit. Dah itu doang, yang lain-lain nggak ada. Jadi gue jalanin hari-hari isolasi gue. Kebetulan gue tinggal di apartemen sendirian, masak sendiri. Ya gue masak sendiri. Mengembangkan hobi gue yang lama udah gue tinggalin. Kalau bosen ya gue go food kan. Ya, it's very easy gitu loh untuk tinggal di Jakarta. Apalagi ya? Oh iya, gue mematikan saluran berita. Gue nggak nonton yang update yang setiap hari itu ada yang bertambah berapa yang meninggal. Ya, gue nggak baca karena gue tahu itu bikin gue stres nanti. Jadi gue nggak menutup hal-hal seperti itu dari pikiran gue. Ya. Untungnya ada Netflix ya, jadi gue tiap hari nonton Netflix sampai sepet mata gue. Semua drakor gue tontonin. Setelah hari ke-10 ya, gue tes swab yang kedua. Kemudian hasilnya negatif. Kemudian untuk konfirmasi gue tes swab yang ketiga. Puji Tuhan hasilnya juga negatif. Sekarang udah masuk kerja lagi, udah aktivitas seperti sedia kala. Apa yang bisa gue dapet dari COVID-19 ini? Pertama, kita nggak boleh nyepelein, ya, nggak boleh mengignore, ya. Hal-hal yang selama ini udah didengung-dengungkan banyak di medsos bahwa kita harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, is a must. Itu harus dikerjakan, nggak ada tawaran. Kedua, tapi juga jangan parno juga ya. Maksud gue, jangan kemudian kita jadi mikirin terus ya, frustasi, itu malah bikin stres sendiri. Dan kita tahu kalau kita stres itu akan menurunkan sistem imun kita ya. Padahal jujur aja sampai detik ini kan nggak ada obat-obat yang bisa diklaim bisa membunuh virus tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan sistem imun kita untuk melawan si COVID-19 ini gitu. Jadi minum obat tetap harus, atur pola makan menjadi pola makan yang sehat. Gue turun hampir 3 kilo ya selama 1 bulan ini. Kedua, exercise, olahraga ya. Pagi 30 menit, sore 30 menit. Jangan terlalu over juga, karena kalau kita over, kelelahan itu malah menurunkan sistem imun body kita. Keempat,
eh, selalu berpikir positif, ya. Berpikir positif mengenai apapun, ya. Kalau agak susah berpikir positif, maka putuskanlah informasi yang negatif dari dunia luar. Jadi nggak mempengaruhi kita. Yang kelima, yang terakhir tapi bukan yang terkecil, justru ini yang paling penting, ya. Ikhlas. Kuncinya itu. Ikhlas sama Tuhan bahwa kita dikasih kondisi seperti itu dan minta bantuan Tuhan untuk bukan, saya nggak minta kesembuhan yang gimana ya, saya ikut rencana Tuhan gitu loh, ya apapun itu sharing saya mengenai pengalaman saya kena COVID-19. Stay healthy ya.